Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita. Berita Jemaat Minggu 31 Januari 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Araida Eslidim STH dan dibantu oleh Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 1. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi ibadah Minggu virtual GKE. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 28 Januari 2021 bisa dilihat melalui WA grup lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Teweh. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan atau dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis Jemaat GKE Muara Teweh. 3. Berita ulang tahun. Dari tanggal 31 Januari sampai dengan 6 Februari 2021, ulang tahun kelahiran ada 32 orang, ulang tahun pernikahan ada 1 pasang keluarga. Majelis Jemaat GKE Muara Teweh mengucapkan selamat ulang tahun teriring doa dan harapan, semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun, dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKE Muara Teweh mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat untuk kita pada minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Saudara-saudariku warga jemaat GKE dimanapun berada, hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kita hidup dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life. Yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah minggu mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah ini kita laksanakan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Jemaat diundang berdiri seraya kita bersama memuji Tuhan dari PKJ nomor 17 bait 1 sampai bait yang kedua. Mari kita puji. Besar dan namanya di
Puji haleluya. Potom dan salam. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima potong dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 bait 1 sampai bait 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlaban. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, dalam saat teduh ini sejenak kami diajak kembali untuk mengingat perjalanan kehidupan yang telah kami lalui. Di dalamnya ada suka dan duka. Namun karena Tuhan selalu menyatakan pertolongan, kami mampu melaluinya. Terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, rezeki, kehadiran orang-orang di sekeliling kami serta hikmat-Mu agar kami dapat mampu bijak dalam menjalani hidup ini. Bahkan kami selalu meyakini bahwa masa depan hidup kami pun ada dalam jaminan berkat-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fana hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini.
Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang melayani maupun jemaat-Mu yang beribadah di tempatnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 20 dengan berikut bertenung dan bernubuat. Yang demikian firman Allah. Seorang nabi dari tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengarkan lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita menyanyi dari NKB 115 bait 1 sampai bait 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Sampailah kita pada pemberitaan firman Tuhan dan nanti dirangkaikan langsung dengan doa syafaat
oleh Pendeta Araida Eslidem STH. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau setia menyertai, memberkati, melindungi kami. Ucapan syukur dan terima kasih kami karena kami masih diberikan napas kehidupan dan kesempatan menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman kebenaran yang sebentar lagi, yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama, dia belum menjadi dasar bagi kami dalam mereka kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Diberkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru," ia berkata, "kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Menurut firman Tuhan. Shalom. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Yesus bersama murid-muridnya ke Kapernaum. Dan setelah tiba di Kapernaum, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mulai mengajar. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal mengajar, Yesus bukanlah satu-satunya yang mengajar. Karena pada saat itu ada banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala juga mengajar. Dan mereka terlibat dalam pengajaran. Tetapi murid-murid mereka mulai meninggalkan para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang telah mengadakan pengajaran, dan mereka memilih datang kepada Yesus dan tertarik dengan pengajaran yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari dan datang kepada Yesus? Dan lebih tertarik akan pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-22 dikatakan firman Tuhan. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa.
Artinya pengajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan pengajaran yang telah disampaikan oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam dan oleh orang-orang Farisi. Ia hadir di hadapan orang banyak dalam rumah ibadat itu dan menyampaikan pengajaran, dan ia penuh kuasa. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau orang takjub apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajar dalam rumah Tuhan. Tetapi berbeda apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Seperti dalam bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Di sana jelas dibandingkan bagaimana pengajaran telah disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Mereka mengajar menurut kepandaian dan kepintaran mereka. Pelayanannya mereka melakukan bukanlah untuk Allah, tetapi melainkan untuk diri mereka sendiri. Mereka mencari kehormatan bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pengajaran yang mereka lakukan tidak meliputi kuasa Allah, karena mereka meninggikan diri di hadapan Allah dan hidup dalam kesombongan rohaninya. Berbeda dengan pengajaran apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bukan hanya sekedar pengajaran yang dilakukan oleh Yesus, tidak hanya sekedar penyejuk telinga dan hati, tetapi juga menjadi modal utama untuk memperoleh hidup di dalamnya dan hidup bersamanya. Dan firman dan ajarannya berkuasa untuk memberikan kita harapan, kekuatan dan jaminan keselamatan, agar kita mau berpegang teguh kepada pengajaran yang telah dilakukan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang banyak di dalam rumah ibadat itu takjub dengan pengajaran yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus berikutnya. Diceritakan juga dalam bagian firman Tuhan ada orang yang kerasukan roh jahat yang juga berada di dalam rumah ibadat itu. Oleh karena itu orang itu berteriak, "Apa urusanmu, hai Yesus orang Nazaret?" Dan juga dijelaskan dalam bagian firman Tuhan, roh jahat ini juga tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia katakan, "Yang kudus dari Allah." Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roh jahat adalah berasal dari iblis yang punya misi utama menjauhkan manusia dari Tuhan, dan tentu saja dengan maksud membinasakan umat Allah. Di sini kembali Yesus memperlihatkan kuasanya dengan menghardik dan mengusir roh jahat, dan tanpa perlawanan roh jahat itu keluar dari orang tersebut. Yesus kembali memperlihatkan kuasanya, roh jahat pun taat dan tunduk kepadanya. Roh jahat pun tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu misi yang dilakukan oleh iblis. Dia ingin menggagalkan kita menerima keselamatan. Iblis hadir dalam segala situasi. Dia hadir di semua tempat yang ada di dunia. Dia hadir di rumah, dan roh jahat pun bisa hadir dalam rumah Tuhan. Dia mempengaruhi umat Tuhan agar menjadi pengikutnya dan tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu ada dua penabur. Penabur yang pertama adalah Tuhan yang menaburkan benih kebenaran. Tetapi penabur yang kedua yang juga tidak tinggal diam, yaitu kuasa kegelapan. Tetapi dia menaburkan benih yang berbeda, benih yang membinasakan. Oleh karena itu pertanyaannya bagi kita, maukah kita hidup tunduk kepada Allah, taat dan tetap hidup di dalam Tuhan? Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia adalah yang kudus dari Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pengajaran dari Tuhan.
dengan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan kita yakin Allah kita lah Allah yang penuh kuasa, Allah yang berkuasa mengusir roh-roh jahat, Allah yang sama juga akan selalu menyertai, melindungi, memberkati hidup kita. Dan maukah kita hidup di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan? Dan jangan kita memilih hidup bersama dengan kuasa kegelapan, sebab dia membinasakan. Hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati firman kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa menaikkan doa syafaat kita yang nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu dapat meneguhkan iman kami dan hidup kami lebih baik lagi di hadapan-Mu. Kami mendoakan seluruh anggota jemaat Tuhan, dari yang paling tua sampai usia yang paling muda. Tuhan memberkati, memelihara, melindungi mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan umat-Mu yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan memulihkan mereka yang sakit, memberkati usaha perawatan dan pengobatan yang telah dilakukan. Tuhan memberkati tenaga medis dalam upaya menyembuhkan saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati pemerintah kami dan tenaga medis dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Beri kepada kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Berkati pemerintah kami, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Berkati hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan Injil, agar berita Injil tetap bergema di masa-masa sulit ini Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Hiburkan dan kuatkan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan melawat, menguatkan, memberkati mereka yang kehilangan keluarga, harta benda, tempat tinggal karena berbagai bencana melanda negeri yang kami cintai ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, begitu juga Tuhan memberkati saudara kami yang bersuka cita pada minggu-minggu ini. Sukacita karena boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Biar dengan bertambah usia mereka semakin bertambah juga pengenalan mereka akan Tuhan, semakin bertambah kuat iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang sekarang berjuang di bangku pendidikan, baik yang bersama dengan orang tuanya maupun jauh dari orang tuanya. Bahkan anak-anak kami karena masa pandemi COVID-19 ini, mereka diharuskan belajar dari rumah ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa memiliki semangat untuk tekun dalam belajar demi masa depan mereka ya Tuhan. Dilindungilah anak-anak kami, diberkatilah anak-anak kami, dipeliharalah anak-anak kami. Jauhkanlah dari kehidupan mereka kuasa kegelapan, segala hal yang sia-sia, segala bentuk pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan mereka. Tetapi kami percaya kami miliki Allah yang baik, yang telah menyiapkan masa depan yang baik bagi anak-anak kami ya Tuhan. Bapa Sorgawi, begitu juga yang janda duda anak yatim piatu, Tuhan hadir juga. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan melengkapi apa yang mereka butuhkan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-Mu pada zaman dulu kala. Pada saat ini kami ingin mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Bersamanya juga kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari NKB 181A, bait 1 sampai seterusnya, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita dan diakhiri dengan menyanyi haleluya. Kita ucapkan bersama-sama, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan kehidupanmu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.